Buat. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Doa belajar dimulai. Nah, kita masuk ke subtema yang C. Apa bacaannya? Sholat fardu. Nah, Bapak mau tanya dulu. Kalau azan dan iqomah itu kaitannya dengan sholat fardu itu apa? Kan ada azan. Azan tahu kan? Iqomah, qomat tahu kan? Nah, sholat apa kaitannya? Siapa yang tahu? Kaitannya, hubungan antara azan, qomat sama sholat. Apa hubungannya? Kaitannya atau hubungannya apa itu? Kenapa? Ayat. Belum tepat. Yang lain? Ada yang bisa? Jika
Kalau azan dikumandangkan dan qomat dikumandangkan berarti akan dilaksanakan sholat. Ya, itu adalah kaitan antara azan, iqomat atau qomat dan sholat. Nah, kalau azan dan iqomat sudah dikumandangkan, maka itu tandanya mulailah sholat. Dimulainya sholat. Nah, subtema kita kali ini adalah sholat fardu. Sholat fardu itu siapa yang tahu makna sholat fardu? Sholat fardu itu maknanya apa? Ada yang tahu? Ya, itu salah satu sholat fardu, sholat maghrib. Nah, itu maknanya apa sholat fardu? Sholat sholat wajib. Fardu itu wajib. Nah, jadi sholat wajib. Wajib itu berpahala apa kita kalau kita laksanakan, berdosa kalau kita tinggalkan. Itu makna sholat fardu wajib, itu maknanya itu. Nah, setelah azan dan iqomah dikumandangkan, maka sholat berjamaah akan segera kita laksanakan. Sudahkah kalian melaksanakan sholat? Nah, Bapak tanya dulu, yang sudah pernah melaksanakan sholat, sholat apa aja? Sholat apa aja yang sudah pernah kalian laksanakan? Ya, sholat maghrib. Sholat apa? Ya, sholat sunnah. Yang sholat wajib aja dulu. Sholat apa aja? Sholat maghrib tadi. Sholat isya. Itu. Sholat subuh. Itu. Sholat apa lagi? Sholat Jumat yang laki-laki. Ya. Sholat apa? Sholat Jumat laki-laki yang wajib. Yang lain? Apa yang lain? Tadi maghrib, isya, subuh. Apalagi dua lagi nama sholat wajib. Sholat malam, sholat sunnah, sholat tahajud. Apalagi dua nama sholat lagi sholat wajib. Sholat, ya sholat fardu, sholat wajib, sholat zuhur. Dan itu satu lagi sholat asar. Nah, Bapak tanya yang sudah melaksanakan sholat maghrib siapa? Lagi yang lain? Oh, udah semua udah pernah. Faiz sudah pernah kan sholat maghrib kan? Yang sudah pernah sholat isya siapa? Sholat isya, yang di 4 rakaat malam. Nah, udah pernah. Siapa lagi? Siapa lagi yang udah pernah sholat isya? Udah, kamu udah? Udah. Yang pernah sholat subuh? Saya 1, 2, 3. Yang lain? Aku udah pernah sholat subuh. Yang lain? Pernah sholat subuh? Nanti sholat subuh. Yang pernah sholat zuhur Bapak siapa? Yang sudah pernah sholat zuhur siapa? Yang 4 rakaat, yang siang. Kalau kita pulang sekolah kan ada sholat juga namanya sholat zuhur. Kalau kita pulang sekolah kan ada azan. Itu namanya sholat zuhur. Yang udah pernah sholat zuhur siapa? Dah, 1, 2, Faiz, Anjani. Aisyah udah pernah? Belum. Kamu udah pernah sholat zuhur? Dah, setelah sholat zuhur kita kalau tidur siang kan kita bangun biasanya ada azan lagi. Itu namanya azan sholat. Sholat zuhur tadi udah sholat asar. Kalau kita azannya di sore, di waktu sore itu namanya sholat asar. Nah, sholat maghrib tadi udah semua kan? Berarti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh banyak yang sudah melaksanakan. Kalau sholat zuhur dan sholat asar itu masih sedikit. Nah, Bapak tanya, siapa yang sudah pernah yang sudah hafal semua bacaan sholat? Ya, udah bisa kan? Faiz bisa? Sampai mana? Nah, kita baca dulu pengertian sholatnya ini tadi. Ya, dari halaman 97. Sudahkah kalian melaksanakan sholat? Sudah. Sholat apa saja yang sudah kalian kerjakan? Tadi sudah dijawab ya. Sudah. Lanjut halaman 98. Pengertian
Sholat fardu. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Dalam sehari semalam kita diwajibkan sholat. Sholat wajib satu hari itu ada berapa kali? 5. Apa-apa saja? Maghrib, asar, zuhur, subuh, isya. Nah, supaya gampang mengingatnya bagaimana? Mulai dari pagi. Supaya gampang ingat, mulai dari pagi. Pagi itu sholatnya namanya subuh. Udah itu siang sholat zuhur. Udah itu kalau petang sore disebut sholat asar. Kalau udah malam maghrib. Dan malamnya lagi setelah maghrib isya. Jadi ada 5 sholat wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tahukah kalian apa saja sholat fardu itu? Tadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh berapa rakaat? 2 ya, betul. Pak Es betul. Sholat subuh 2. Sholat zuhur berapa? 4. Ya, sholat zuhur 4. Sholat asar ada berapa? 4 lagi. Nah, kalau malam sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kemudian setelah maghrib ada namanya sholat isya berapa? 4. Jadi totalnya ada berapa? Subuh 2, zuhur 4, asar 4, 10, maghrib 3, isya 4. 10 tambah 7 jadi 17. 10 tambah 7 berapa? 17. Nah, jadi ingat aja, kita hari kemerdekaan Indonesia tanggal jumlah sholat kita dalam satu hari satu malam jumlahnya berapa rakaat? 17. Berarti ingat aja, jumlah rakaat kita dalam satu hari satu malam sholatnya 17 rakaat, sama dengan tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan lihat lagi, itu sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur 4, sholat asar 4, sholat maghrib 3, sholat isya 4. Kelima sholat pagi itu harus kita laksanakan. Ya. Nampak? Dan kalian tengok buku yang nggak kelihatan di papan, lihat bukunya. Nah, kedua, lihat halaman 98. Ketentuan sholat fardu. Bentar ya. Ketentuan sholat fardu. Coba baca Aisyah nomor 2. Ketentuan sholat fardu. Itu di buku. 2. Kuat. Nah. Ketentuan sholat fardu. Ya. Kita wajib mengetahui ketentuan sholat. Apakah ketentuan Sholat itu ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ketentuan sholat fardu. Nah, sambung. Tunggu. Ketentuan sholat. Ini Bu, ketentuan sholat. Kuat. Fardu meliputi syarat wajib sholat. Kemudian
Ya, syarat sah sholat itu rukun sholat. Nah, sunnah sholat, baik. Lalu yang membatalkan sholat lalu tentuan itu nih baca, perhatikan baik-baik ya penjelasan berikut. Dah, sambung. Jika A, syarat wajib sholat. Yang A, ya kuat. Baik. Ini, nah, A, syarat wajib sholat. Seseorang diwajibkan sholat. Nah, 1 Islam, 2 akal sehat, 3 balik. Dah dulu. Kalau sholat itu ada namanya syarat wajib sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat apa aja itu tadi Anjani? Syarat wajib sholat apa aja itu? Coba bacakan. Syarat wajib sholat 1. Ya, syarat wajib sholat beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Kemudian syarat sah sholat. Lihat yang B-nya. Syarat sah sholat yaitu suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat. Laki-laki auratnya dari mana? Dari pusat sampai lutut. Kalau laki-laki, kalau perempuan seluruh badan dari kepala sampai ujung kaki ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Dah. Ya, sampai sini ya. Kemudian masuk waktu sholat. Kalau sholatnya sudah masuk waktunya, baru sah sholatnya. Tapi kalau belum azan, kita udah sholat, misalnya kita masih pagi, kita sholat maghrib, itu nggak sah. Kenapa? Maghrib itu kan malam nanti kan. Nah, itu dia. Kemudian menghadap kiblat. Kalau kita di sini kiblat kita menghadap sana. Nah, kemudian rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Mulai dari ini apa namanya? Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram pertama. Kemudian yang pertama dulu berdiri bagi yang mampu. Kemudian niatnya usolli, misalnya subuh fardu subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ketiga takbiratul ihram, yang keempat al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal. Iktidal ini bangkit dari ruku, itu namanya iktidal. Kemudian 7 sujud. 8 duduk iftirash atau duduk antara dua sujud.
9, kemudian membaca syahadat. Duduk tasyahud akhir itu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang 9 tadi duduk tasyahud akhir atau membaca syahadat. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau salawat Nabi. Tasyahud awal sama tasyahud akhir, kemudian salawat Nabi 11. Kemudian 12 mengucapkan salam. Kemudian ke-13 tertib atau sesuai urutan. Nah, maksudnya tertib apa? Kalau ya halaman 100. Kalau kita sholat, perhatikan. Kalau kita sholat, kita rukuk dulu, baru iktidal, bukan iktidal dulu, baru rukuk, dan terbalik. Kemudian sujud itu setelah iktidal. Gak boleh kita Allahu Akbar langsung sujud duluan. Yaitu rukuknya setelah sujud, gak boleh. Rukuk dulu, udah rukuk iktidal, kemudian baru sujud. Nah, jangan sujud duluan ya. Gak boleh terbalik-balik, mesti sesuai urutannya. Kenapa? Ya. Adik saya kan masih kecil. Ya. Jadi? Oh, nggak boleh. Kalau lagi sholat kita tidak boleh bercakap-cakap. Kita harus diam, hanya boleh membaca ayat. Apa namanya? Dia kan belum masuk dalam kategori syarat sah wajib sholat. Apa syarat sah sholat? Kenapa? Tadi syarat sah sholat itu adalah beragama Islam, berakal sehat, dan balik. Kalau anak-anak itu namanya belum balik, jadi dia tidak wajib. Itu namanya masih mengajarkan dia sholat, membiasakan dia sholat. Nah, lihat sunnah sholat halaman 100 yang di sunnah sholat, halaman 100 yang di halaman 100 yang di sunnah sholat. Nah, sunnah sholat. Sunnah sholat yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat, antara lain. Ya, siap ini kita kan ingin membahas ini dulu. Siap ini kita prakteknya. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, rukuk, bangkit dari rukuk atau iktidal, kemudian berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, kok gitu kan menjadi. Kemudian bersedekap. Bersedekap itu begini. Bersedekap itu begini. Nih, bersedekap. Dah. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dah. Kemudian membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, waladdallin. Amin. Baca ayat yang lain, boleh qul huwallahu ahad atau yang lain. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi kalau kita sholat, lihatnya ke tempat sujud. Jangan nengok ke atas, ke kanan, ke kiri, ke mana. Gini. Ya, nggak boleh nengok ke belakang, nengoknya ke tempat sujud. Ya, kalau udah assalamualaikum balik boleh. Kemudian membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli wa arhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian duduk tasyahud awal, membaca doa qunut kalau saat sholat subuh, kemudian mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Nah, tadi. Mengucapkan salam. Kemudian yang ini, hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat kita batal apabila kita hadas kecil atau hadas besar. Misalnya lagi sholat buang angin, itu batal sholatnya.
Lagi sholat nggak boleh makan dan minum, Ini kan si bapak. nggak boleh. Tapi kalau lagi sholatnya sudah siap nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sholat ini diambil dan minum, batal sholatnya. Kemudian kalau auratnya terbuka, misalnya dia pakai sholat pakai telepon, tiba-tiba terbuka teleponnya, ya batal sholatnya. Atau dia pakai kain sarung kan laki-laki, tiba-tiba si Faiz terbuka kain sarungnya, batal sholatnya. Ulang lagi lah, baguskan dulu kainnya, baguskan dulu, diikat dulu kainnya bagus-bagus, baru diulang lagi. Nah itu makan atau minum, berbicara atau bersorak-sorak. Nah, kalau bercakap-cakap, kalian biasanya itu kan kalau di belakang itu seperti bercakap-cakap. Kayak film Filipin, bercakap-cakap itu tidak boleh. Kalau kita pun bilang nih, itu nggak boleh juga. Kalau kita sholat ya sholat aja. Kalau kita gini kan sama kawan kita pun batal sholat kita. Dah, selanjutnya 5. Banyak berkata sengaja, misalnya gini lagi sholat, main-main dia gini, batal sholatnya, suka gangguin kawannya. Kemudian menambah gerakan sholat, lagi sholat dia main-main, entah apa gini bolak-balik, itu kan main-main kan? Itu batal sholatnya. Kan kalau mau itu kan satu kali aja, Allah, datang anak-anak main-main kayak gitu dia, gini bolak-balik. Ya, lagi sholat kadang dia jalan-jalan, keliling-keliling. Nanti kalau udah sujud, balik dia lagi sujud dia. Itu nggak boleh, itu batal sholatnya. Nah, meninggalkan salah satu sholat. Nah, kadang ada itu anak-anak kayak gitu, yang lain sudah rukuk, dia masih gini aja. Yang lain udah sujud, dia gini aja. Nggak mengikut dia. Dia iya. Kayak gitu. Pokoknya kalau tidak mengikuti sesuai gerakan sholat, tidak mengikuti imam nggak sama-sama, berarti dia batal. Apa? Nggak tahu apa itu. Nah, meninggalkan salah satu sholat, kemudian mendahului imam. Mendahului imam itu maksudnya gini, imamnya masih gini kan? Dia duluan ruku, dia duluan sujud, dia duluan siap assalamualaikum. Itu namanya sholatnya batal. Nah, masuk ketiga. Ayo praktek sholat fardu. Nah, ini ada video tentang bacaan sholat. Ya, bentar. Allahu Akbar. Allahu Ini Akbar. bacaan sholat. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rakaat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سمع الله لمن حمده Sholat zuhur. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم